Shalom semuanya, sekali lagi shalom. Puji Tuhan, mari kita baca firman Tuhan di kesempatan ini dalam Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat yang ke-22. Filipi 1 ayat yang ke-22. Mari kita berdiri sekali lagi semuanya bersama-sama. Satu ayat saja menjadi tema kita di hari ini. Filipi itu pasal 1 ayat 22. 1, 2, 3. Tetapi ya, silakan duduk, puji Tuhan. Tema yang akan kita renungkan, kita dengar bersama di hari ini adalah untuk apa kita hidup, saudara. Ya. Untuk apa kita hidup? Kita ini sementara melewati lembah-lembah kekelaman. Ya, pandemi dari tahun kemarin 2019, 2020, bahkan masuk 2021. Itu banyak nyawa yang melayang. Entah dia pejabat, entah dia dokter, entah dia pendeta, entah dia imam, kiai, atau dia siapa saja, saudara. Itu berangkat dalam jumlah jutaan orang. Ya. Dan itu ada di depan mata kita dan sementara berproses sampai waktu-waktu ini, saudara. Paulus menulis surat ini pada waktu dia tidak kena wabah, tetapi dia menderita karena Injil. Dianiaya, dilempar, ya, dirajam, bahkan dalam sejarah mengatakan bahwa Paulus ini disait-sait tubuhnya seperti orang potong ikan tuna, saudara. Sebelum mati siksa, saudara. Sampai tersiksa begitu rupa, sehingga dia waktu disiksa itu, dia menulis surat pada Timotius, mengenai diriku, darahku mulai dicurahkan, dan kematianku sudah mendekat. Itu di Roma, saudara. Dan surat Filipi ini, dia tulis di penjara Roma kepada jemaat di Filipi yang pernah dia layani, pernah dapat pukul juga, masuk penjara. Kita baca Kisah Rasul 16, itu sejarah latar belakangnya. Dan Tuhan membebaskan dia. Nah, hal ini kita renungkan di hari ini, saudara. Dia menulis surat kepada jemaat Filipi tentang satu statement, satu pernyataan bahwa kalau aku hidup, untuk apa aku hidup, saudara? Nah, di kesempatan ini juga, saudaraku, dunia dihantui dengan ketakutan. Kita jalan di kota-kota, di tempat pekerjaan kurang aman. Naik kendaraan kurang aman, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan, kita baca itu ayat, dalam saya suka perkataan Yakub dalam kata berkat kepada Yusuf. Dalam Kejadian pasal 48 ayat 15 dan 16. Tunjukkan di layar. Kejadian pasal yang ke-48 ayat 15 dan 16 berkata, sesudah itu diberkati Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang menjadi gembalaku selama hidup sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang melepaskan aku dari segala bahaya. Dia kiranya memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenekku dan bapakku masyhur. Dan sehingga bapakku masyhur oleh karena mereka, sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi, saudara. Yakub berkata menyadari, dia pun dalam, kalau kita baca riwayat Yakub mirip-mirip, saudara. Ternyata orang diurapi Tuhan itu jalan tidak mulus, saudara. Melewati liku-liku kesukaran pergumulan kehidupan. Dan percayalah, kita tidak berjuang sendiri. Ada Tuhan menyertai kita. Wujudnya malaikat menyertai kita. Seperti zaman Yakub, zaman Paulus, saudara. Paulus kalau kita baca dalam perjalanan keempat ke Roma, dalam misi penginjilannya, kapalnya pecah di Pulau Malta. Tengah malam malaikat hadir berkata, engkau dan isi kapal tidak akan binasa, tapi kapal ini akan hancur. Dalam hal demikian, maka dia melihat sebuah kesimpulan, mengapa melewati mara bahaya, saya masih hidup.
Begitupun kita di waktu-waktu ini, sudah atau waktu-waktu yang lalu. Saya percaya pasti kita punya banyak pengalaman berharga. Mungkin kita diizinkan Tuhan di ruang ICU, atau melewati berbagai macam mara bahaya. Tetapi nyawa kita terluput, saudara. Apa maksudnya? Apa maksud Tuhan agar kita hidup di muka bumi ini, saudara? Ini penting kita renungkan. Supaya waktu kita jangan kita hilang percuma saja begitu. Ya, sudah. Mari kita renungkan satu-satu. Saya catat sini ada 5 poin yang kita renungkan bersama. Untuk apa kita hidup, saudara? Yang pertama, saudara kasih, Alkitab mengajarkan kalau kita hidup, kita mesti menghasilkan buah yang paling pertama disebut buah-buah pertobatan. Ya, amin. Amin enggak, saudara? Ya, kita baca saja Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Tunjukkan di layar, Matius 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Berikutnya. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepada Allah dapat menjadikan anak-anak dan bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudara, pertobatan ketetapan dari Tuhan. Saya pendeta, nggak otomatis anak-anak saya masuk surga. Tidak, saudara. Masing-masing harus diubahkan oleh Tuhan. Nggak ada garansi, saudara. Dunia boleh KKN, surga nggak kenal namanya KKN. Amin. Makanya saya ingat nasihat terakhir Daud kepada Salomo. Ingat Allah ayahmu. Engkau mesti hidup di hadapan dengan tulus dan ikhlas. Kalau engkau meninggalkan Tuhan, dia akan buang engkau untuk selama-lamanya. Saudara, ini penting garis kehidupan kita. Jadi buah yang pertama terang sibuk. Jangan urus orang lain dulu. Urus diri kita. Bertobat setiap hari. Amin. Halo, amin. Bertobat setiap hari, saudara. Bukan nanti mau baptis air baru bertobat. Tidak. Setiap hari itu menghasilkan buah-buah pertobatan. Termasuk saya, sudah saya mesti bertobat setiap hari. Karena namanya sempurna itu, saudara. Itu proses perjalanan. Sampai akhir. Sempurna bukan sekarang, langsung tidak, saudara. Itu proses, saudara. Dari waktu ke waktu, kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Kalau tidak, kita akan dibuang oleh Tuhan. Lahir Kristen, mati mungkin kafir, saudara. Karena kejahatan manusia. Karena Alkitab mengatakan, kampak tersedia pada akar pohon. Bagaimana kita menghasilkan buah pertobatan? Secara cepat. Karena ini 5 poin cukup panjang. Tentang pertobatan, cara cepat. Kita baca 2 Korintus 10. 7 ayat yang ke-10. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Tunjukkan di layar. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan, membawa keselamatan yang tidak disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia menghasilkan kematian. Saudara, pernyataan ini mengajar bahwa kalau kita mengalami tekanan duka cita, kita menyesali diri, kita sayang diri, kita mempersalahkan orang lain, itu akan menghasilkan kematian rohani. Hubungan kita terputus dengan Tuhan. Ayat 11. Ayat 11 ke bawahnya, ayat 11. Setelah perhatikan betapa justru duka cita menurut kehendak Allah itu mengerjakan padamu kesungguhan yang besar. Dengar, perhatikan. Ya, buah pertobatan yang pertama kesungguhan yang besar. Moto hidup penuh kesungguhan. Kita mungkin lahir ya anak manja, ogah-ogahan, masa bodoh. Mengenal Tuhan bertobat, mesti memiliki sikap kesungguhan yang besar. Amin. Doa sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh. Makan juga sungguh-sungguh. Amin. Jangan makan anak manja. Kalau makan anak manja mesti suap. Makannya cuma makanan ringan, lama-lama masuk angin. Ya, mahkumat dan sebagainya. Enggak, saudara. Belajar ke orang separuh yang gode-gode. Amin. Nah, saudara. Kesungguhan yang besar.
Yang kedua disebutkan di sini juga layar. Yang kedua, apa tadi? Bahkan pembelaan diri. Sesuatu yang salah, mari kita bereskan bersama-sama. Jangan lari dari masalah. Bila amin. Ya, jangan cenderung kalau sakit hati di sini, lari ke tempat lain. Biar sakit hati hilang, gak pernah hilang, saudara. Engkau mesti mengalahkan sakit hatimu dengan cara bereskan. Amin. Tidak boleh lari, saudara. Orang lain dari masalah tidak akan bisa selesai. Dengar baik, bahkan masalah itu akan membuai, menyeret kita ke dalam penghukuman yang besar. Yang ketiga, baca. Yang ketiga disebutkan, ya, kejengkelan, benci terhadap dosa. Yang keempat, ketakutan atau takut akan Tuhan. Yang kelima, kerinduan. Ya, satu kerinduan kepada Tuhan yang besar, yang hebat itu. Hari Jumat kemarin, saya di lokasi di sana, Tendiki, saudara. Karena semua bahan bangunan habis. Saya doa nyembah Tuhan, saya usir setan di situ, nyembah Tuhan. Saudara, habis saya duduk, saya baca-baca firman, menyembah Tuhan lagi, saudara. Tiba-tiba telepon bunyi, saudara. Telepon bunyi, saya kenal nama seorang ini. Saya tanya, ada di Bitung ya? Oh, di Jakarta, Pak. Saya di Jakarta. Oh, begitu ya. Iya. Dia tutup. Ya. 15 menit kemudian, saudara kasih telepon bunyi lagi dari yang bersangkutan. Tolong kirim nomor rekening, kita mau kasih uang itu untuk pembangunan. Saudara, saya terharu sekali dengan Tuhan, cara Tuhan seperti itu. Ya. Tuhan mengajar kita, waktu kita rindu kepada Tuhan, Dia memberikan apa yang kita minta. Amin. Halo. Masa sulit boleh ada, saudara. Alkitab mengajarkan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Di zaman Elia, saya ulang-ulang berkata, banyak orang di Israel, tapi Tuhan melihat ada seorang ibu janda di Sarfat yang bisa memelihara Nabi Elia. Itu artinya mau langit dan bumi ini, saudara, biar kacau balau, jangan percaya dusta setan. Percaya janji Tuhan. Oh, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mau kerinduan kita kepada Tuhan terus menerus, saudara. Karena hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Petrus berkata dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Jangan khawatir karena Dia memelihara kita. Katakan amin. Buah pertobatan, kerinduan yang besar. Ini mengajar kepada kita semua. Mau di masa sulit apapun kegelapan. Bahkan saya baca dari ayat firman Tuhan. Ya, dalam 2 Raja-Raja 7. Waktu Israel diblokir oleh bangsa yang disebut sebagai suku bangsa Asyur, saudara. Mengepung Israel. Mereka kelaparan sampai makan daging manusia. Karena tidak ada makanan lagi. Tapi Alkitab mengatakan waktu Elisa menyampaikan nubuat firman Tuhan, besok ada makanan. Itu terjadi, saudara. 4 orang kusta duduk berunding. Mereka berkata, kalau kita mundur, kita mati karena ada kelaparan di kota. Kalau kita duduk-duduk saja, kita pasti mati, nggak ada makanan. Kalau kita maju, kita akan mati. Karena musuh di depan kita, memblokir kita. Mari kita maju saja ke perkemahan tentara musuh. Apa jadi sudah mereka maju, Tuhan bikin bunyi, musuh lari berantakan. Dan mereka meninggalkan perbekalan. Cara Tuhan memelihara, kita dengar baik. Jangan hilang pengharapan kita. Kalau dulu pernah Dia menolong kita, sekarang pun tetap menolong kita. Masa datang pun tetap akan menolong kita. Percaya kepada janji Tuhan? Amin, saudara. Ini penting cara hidup seperti di masa sukar. Kita boleh bekerja, sekedar sambung nafkah, bikin warung kecil, nggak apa-apa, nggak dosa, nggak perlu gengsi. Tapi dengar, semua rezeki kita diatur oleh Tuhan yang ajaib. Dia memelihara kita sempurna. Iman itu ada buahnya. Kalau iman sekedar kita memuji Tuhan, sekedar ibadah, hadir sekedar menyembah roh, menyembah dalam roh. Saudara, itu bukan salah. Tapi itu adalah cara-cara kita bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan.
di dalam kerinduan yang besar tadi, saudara. Ya, berikutnya apa lagi selain kerinduan? Kegiatan, ada aktivitas. Anak Tuhan tidak boleh malas-malasan. Katakan amin. Karena malas itu dosa. Bilang, malas itu dosa. Orang malas tidak boleh makan, kata Alkitab. Ya, 2 Tesalonika pasal ya, pasal 3 ayat 10 ya. Nah, terus apalagi yang berikut terakhir adalah penghukuman. Artinya begini, kalau Tuhan templak kita atau kita ditegur karena kesalahan kita langsung bereskan. Jangan keras hati, saudara. Tuhan gak suka orang keras hati. Sudah lihat Yudas dan Petrus. Saya mau tanya dosa mana yang besar? Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, Yudas menjual Yesus, mana yang berdosa lebih besar? Enggak ada ayatnya. Yesus itu mengatakan, barang siapa menyangkal aku akan menyangkal dia. Ya saudara. Enggak ada ayatnya, barang siapa menjual aku akan jual dia. Enggak ada ayatnya, saudara. Yudas menjual Yesus, Petrus menyangkal. Kenapa Yudas dihukum, saudara? Karena Alkitab mengatakan Yudas tidak pernah bertobat. Sekalipun ditegur berulang-ulang kali. Ditegur di mana? Di meja perjamuan. Yesus ngomong, di antara kalian dua akan menjual aku. Di sini. Petrus bisi Pak Yohanes. Tanya Pak Guru, siapa itu? Petrus sebuah beda, saudara. Siapa dia menjual di guru? Yohanes tanya Pak Yesus. Siapa yang menjual? Yesus hanya ngomong berbuka teka-teki. Pokoknya engkau lihat ke roti, aku celup dalam anggur, kasih pada dia, itu dia. Dan dia duduk angkat tumit. Hanya Yohanes yang tahu rahasia. Semua murid gak termasuk Petrus gak tahu, saudara. Ditegur berulang-ulang. Enggak pernah bertobat. Itu berbahaya, saudara. Dengar baik, jabatan kita, saya pun gembala, kalau ditegur, saya keras hati, saudara. Saya pun menanggung akibatnya. Belajar Raja Daud, ditegur Nabi Nathan, bertobat, saudara. Umurnya panjang. Amin. Petrus bertobat, nangis, saudara. Di kaki Tuhan, bahkan bukan bertobat berkaya 1 kali, berkali-kali. Waktu melihat Yesus, saudara, berkata, sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Waktu ayam berkokok, dia melihat wajah Tuhan, dia langsung menangis, kata firman Tuhan. Bukan sampai situ saja, saudara. Dengar. Pada waktu dia tinggalkan panggilannya dan perintah Tuhan, engkau tunggu di kamar loteng Yerusalem. Petrus tidak tunggu, saudara. Dia pergi buang jaring bersama teman-teman yang lain. Mereka cari ikan 1 malam, gak dapat, saudara. Apa yang mereka cari 1 malam itu Tuhan sediakan di pagi hari, saudara. Tuhan sediakan makan pagi, roti, ikan, semua, saudara. Waktu habis makan, Tuhan tanya kepada Petrus, apa yang kau mengasihi aku melebihi saudara-saudaramu? Mengapa orang keras hati? Karena faktor kasih. Kalau saya tidak mengasihi Dede, apapun yang dia buat, saya lihat selalu jelek. Begitupun pandangan suami terhadap istri terhadap suami. Kalau engkau tidak mendasari pernikahan dengan kasih cinta, apapun pasangan lakukan, kau selalu berkata tidak, jelek, salah. Karena sasaran untuk memulihkan itu ngomong tentang kasih, saudara. Tuhan bertanya, apa kau mengasihi aku? Tuhan tidak bertanya, mengapa engkau tinggalkan panggilan? Rumah tangga kalau dibangun tidak ada dasar kasih. Hanya matre, hanya kasih eros, dengar. Itu akan kandas melewati masa-masa sukar. Bangun rumah tangga kita di atas dasar kasih. Amin. Dan pada waktu Tuhan ngomong kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Hatinya remuk dan berkata, Tuhan, engkau mengenal isi hati. Aku mengasihi engkau. Petrus disembuhkan. Batinnya di situ, saudara. Di meja makan. Mujizat di meja makan.
merubah karakter Petrus. Sehingga akhir hayat Petrus, Alkitab mengatakan, kalau guruku disalibkan kepala ke surga, aku serba kepala ke bumi, kaki ke langit. Aku mau. Saudara, itulah kekuatan kasih yang menyembuhkan. Amin. Kasih itu rela menderita, melakukan apapun. Ini perlu, itu buah yang tertinggi yang kita hasilkan. Disebut buah yang kedua, buah kasih. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8, itu poin yang kedua. Jadi ada saling berkaitan, saudara. Kalau kita bertobat, maka kita mesti menghasilkan buah kasih. Dalam Yohanes 15 Tuhan ngomong tentang kasih, saudara. Karena ngomong tentang anggur, buah anggur yang banyak. Dibersihkan agar semakin lebat dia berbuah. Tanda kasih kita dibersihkan. Apa itu dibersihkan? Dididik, ditegur, dihajar. Supaya apa? Kita semakin berbuah kasih di dalam Tuhan. Katakan amin. Itu inti kehidupan kekristenan, saudara. Kalau Tuhan isi kita orang hidup, masih bernapas, melewati badai besar pandemi, dengar baik-baik Bapak Ibu jemaat Tuhan semuanya. Hasilkan buah kasih yang lebih banyak daripada buah yang lalu. Amin. Amin, saudara. Itu lewat kasih, pernyataan keputusan bagi Tuhan. Disebut kita dibersihkan, dididik, ditegur, dihajar. Dan orang yang paling dekat dengan kita, mendidik kita, namanya pasangan suami istri. Alkitab mengatakan pasangan itu pasti itu sepadan. Kalau sepadan dalam bahasa asli, itu bukan sepadan dalam pengertian oke tidak, saudara. Teman oposisi, saudara. Untuk saling mengoreksi antar pasangan. Ya, saudara. Sehingga kita lihat di sini banyak orang tidak mengerti rahasia ini. Sehingga mereka hancur dalam rumah tangga mereka. Mereka pikir suami cari istri, cari pembantu rumah tangga sama derajatnya. Oh, saya tidak setrika baju. Panggil istri biar setrika baju. Bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan pada artinya membawa pasangan kedua orang ini ke karya Tuhan yang kekal. Yang berhasil dan sukses. Katakan amin. Maka buah yang kedua disebut sebagai yang kita pelajari di hari ini adalah, saudara, dalam Yohanes 15. Buah kasih itu berhubungan dengan karakter kita. Hasilkan terus menerus. Katakan amin. Jadi itu dijelas oleh Rasul Paulus mengatakan 1 Korintus pasal 13. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu apa? Murah hati. Kasih tidak menyimpan dendam. Tuhan lakukan hal-hal yang hebat, yang luar biasa, yang spektakuler, yang melatih kita untuk kita percaya janji Tuhan. Di tengah situasi yang sulit lah, kita nggak bisa pertolongan datang dari mana-mana, hanya datang dari Tuhan. Engkau yang melayani Tuhan, yang suka berkhotbah, dengar baik-baik pernyataan ini. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Firman yang kau beritakan itu bukan milikmu dan bukan milik siapa-siapa. Itu mulut Allah, itu nafas Tuhan, itu perkataan Tuhan yang Tuhan suruh engkau beritakan. Percaya kepadanya. Berhenti mengandalkan manusia. Berharap sepenuh kepada Dia, saudara. Itu namanya buah-buah karakter yang kita hasilkan. Tuhan pasti menolong, saudara. Ini ajaib Tuhan, saudara. Tuhan lakukan hal-hal yang spektakuler. Mata kita akan melihat, butuh kesabaran, butuh penyerahan, butuh kepekaan untuk kita dengar dari surga. Tuhan pasti menolong kita. Yang perlu, yang kita masih hidup ini, saudara, hasilkan buah yang kedua selain pertobatan. Karakter-karakter yang baik. Di dalamnya ada buah pertobatan, ada buah kasih, ada buah Roh Kudus, ada buah-buah, ya, saudara, ya, apalagi, ya, perbuatan yang baik. Itu kita belajar, saudara, dalam segala hal. Kenapa Tuhan mengizinkan goncangan? Tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Itu yang terjadi di waktu-waktu yang kita alami. Itu kita kenal Tuhan secara langsung. Yang ketiga yang perlu kita dengar di hari ini adalah, saudara, selain buah, dari pertama buah pertobatan, yang kedua buah karakter kasih, saudara. Yang ketiga adalah buah pelayanan. Nah ini, saudara, inti pembicaraan tadi, saudara. Rasul Paulus berkata begini dalam ayat yang ke-23, Filipi 1. Aku didesak dari dua pihak.
Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi, ayat 24. Tetapi lebih baik, lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia ini karena kamu. 25. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju. Perhatikan, supaya kamu makin maju. Lalu selanjutnya, dan makin maju dan bersuka cita dalam iman. Luar biasa. Kebanggaan hamba Tuhan itu apa? Jemaatnya bersuka cita dalam iman. Ada masalah, bersaksi kemenangan demi kemenangan. Ya sedih kalau hamba Tuhan dengar, aduh, ibu itu tukang bakalan tetangga firman. Sampai kacau balau, tukang bak utang, tukang tipu, tukang ini, saudara. Tidak, saudara. Bersuka cita dalam iman, saudara. Dalam kesukaran Tuhan selalu memberi mujizat yang ajaib-ajaib. Saudara pelajari Alkitab, itu berlaku nabi-nabi, berlaku untuk kita juga di waktu-waktu ini. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Di zaman Elia saya suka baca riwayat Elia ini. Melewati sukar yang paling sukar di sepanjang sejarah umat manusia. Sampai Tuhan perintahkan burung bawa makanan, saudara. Burung pagi-pagi bawa roti daging untuk Elia. Tidak masuk akal, saudara. Tapi itu Tuhan. Amin. Kualitas seperti ini jadi pemimpin masa depan. Engkau anak muda, latih imanmu. Kalau Tuhan pilih kita untuk maksudnya, saudara, dia izinkan kesukaran. Kita dengar, bukan orang sendiri. Ingat perkataan Yakub tadi. Dia sebagai malaikat menyertai aku di mara bahaya. Itu akan menjadi kesaksian yang hebat di masa datang. Terkadang kita diangkat Tuhan jadi sangat populer, termasyhur, saudara. Terkadang izinkan Tuhan tengah masa kegelapan, masa sukar. Maksudnya apa? Agar kita mengandalkan apa yang kita pernah ucapkan dalam firman Tuhan. Pekerjaan yang baik. Makanya kenapa kayak jatuh cinta sekali Paulus dengan jemaat Filipus, karena dia merintis jemaat dengan darah, keringat, dan air mata. Di penjara masih tulis surat, bayangin, saudara. Dan itu diabadikan sebagai firman Tuhan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, oleh Badan Gereja Dunia, oleh Lembaga Alkitab Dunia sebagai firman Tuhan. Itu sangat dahsyat. Kalau diizinkan Tuhan hidup kita untuk melayani, memajukan pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Iya, betul enggak, saudara? Karena umat manusia kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal yang kelima itu panjang-panjang banget. 900-an, saudara. Masuk pasal 6 di Tuhan pangkas dari 900 sampai 120, saudara. Dipangkas lagi oleh Raja Daud mengutip perintah dari Musa di Mazmur 90, 70, 80 tahun. Izinkan kita hidup di muka bumi ini. Untuk kita bekerja. Yang pertama apa yang kita lakukan? Tadi di dalam diri kita loh, bertobat dulu. Amin. Benahi karakter kita, saudara. Baru yang ketiga, kita mulai ekspansi melayani di luar. Dalam pengertian pekerjaan Tuhan kita layani. Orang lain punya masalah. Kita dipakai Tuhan untuk mengatasinya. Bilang amin. Bilang amin, saudara. Ya, pekerjaan Tuhan. Kita dukung, saudara. Doakan, kita dukung. Karena sekalipun orang habis umur di muka bumi, pekerjaan Tuhan tetap jalan. Mari kita tinggalkan warisan untuk anak cucu kita di masa datang. Lewat iman kita, lewat pekerjaan baik kita di masa datang. Jeripaya kita nggak sia-sia. Amin. Nanti poin yang kelima, itu akan menyertai kita di pesta pernikahan anak domba Allah nanti. Pekerjaan baik dan benar, saudara. Jadi poin yang ketiga ini, saudara. Disebutkan membangun pekerjaan Tuhan agar orang bersuka cita, ketemu bersuka cita. Memang banyak masalah awalnya. Kalau semua diselesaikan, luka batin disembuhkan, setan yang mengikat dibebaskan lewat doa-doa pelepasan. Ia hidup berbuat baik, melayani Tuhan. Di situ kita melihat karya Tuhan yang hebat. Ini pernyataan Rasul Paulus, Rasul yang paling hebat dipakai Tuhan.
di abad-abad pertama. Gereja itu lahir, saudara. Yang keempat, buah pekerjaan yang baik. Tadi pelayanan yang baik, ini buah pekerjaan yang baik. Kita baca 1 Timotius pasal 6, ayat 1 dan ayat yang kedua. Semua orang yang menanggung beban perbudakan, hendaknya menganggap Tuhan yang layak mendapat segala penghormatan. Agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah kurang disegani. Karena saudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang dikasih. Ini berita baik dan ajaran bagi kita yang bekerja dalam dunia apa saja. Bisa dua jenis Tuhan. Tuhan yang tidak percaya dan Tuhan yang percaya. Nah, terbukti sekarang Kapolri baru ini, saudara. Orang Kristen. Ya, kadang-kadang dia latihan oleh Gilbert Lemoyne Pak Kapolri ini, saudara. Sama-sama. Ajudan Presiden membuktikan, sekalipun saya tidak agama Islam di Presiden, saya ingin buktikan yang terbaik. Dan beliau tunjuk beliau jadi Kapolri, saudara. Itu contoh nyata di muka kita, saudara. Nah, kita anak Tuhan yang puluhan tahun sudah bertobat, dengar baik, kerja di perusahaan, kerja di kantor, musti yang terbaik kita berikan. Amin. Jangan kerja pencuri tulang, datang terlambat, pulang lebih awal, banyak tidur-tiduran, tuntut gaji besar, tuntut makan banyak. Itu mentalitas tidak bagus, saudara. Karena saudara jadi pemimpin juga, amin. Amin enggak? Amin enggak? Kenapa perusahaan sekali demo ulang-ulang? Di demo di mana-mana, setiap bulan Mei di demo. Burunya demo. Tetap perusahaan pegang teguh kerja kontrak. Karena persoalannya ini ayat firman Tuhan kita nggak jalani. Maka bikin begitu kontrak aja. Makanya firman Tuhan diajarkan di ayat 1, saudara lihat. Menanggung, ya Tuhan lah yang dapat segala penghormatan. Yang kita punya enak aja dia senang-senang pangku kaki, kita kerja setengah mati. Siapa bilang, saudara? Dia mengamat. Kita lihat kayak Yusuf di zamannya, Daniel di zaman mereka. Dia menunjukkan yang terbaik, ini loh maunya Tuhan. Melakukan pekerjaan sesuatu seperti bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Kita akan dikejar oleh Job, katakan amin. Job yang sulit orang lain kerjakan, disuruh untuk kita kerjakan. Apalagi di negeri yang banyak mafia. Di mana-mana di kantor-kantor banyak mafia. Dan engkau anak Tuhan yang lagi kuliah hari ini, dengar baik-baik. Kuliah yang betul, yang bagus-bagus. Kerja yang bagus-bagus. Pekerjaan yang cari, saudara. Amin. Enggak ada istilah mayoritas minoritas, saudara. Kalau kita punya perilaku kayak Yusuf dan Daniel di zaman mereka hidup, saudara, percayalah, pekerjaan yang terpenting Tuhan akan promosi kita. Percaya, saudara? Mau tinggalkan tabiat lama, tabiat malas dan tidak betul kerja. Ini perlu, saudara. Yang kedua, Tuhan yang percaya Tuhan, mereka Dedek. Tapi Tuhan, percaya Tuhan. Harus segani. Dia layak. Kenapa? Bekerja itu adalah latihan jadi pemimpin. Jangan pikir ada penilaian. Oh, ada, saudara. Gereja di sini juga ada begitu. Oh, ini semua orang luar biasa. Tapi ini lebih luar biasa satu ini. Nah, ini sudah. Lihat, sudah. Di ayat yang kedua. Ya. Indonesia. Ribuan buruh, saudara. Kerja cuma demo, cari nasi bungkus tiap hari. Untuk masa pandemi, saudara. Kalau enggak, presiden di demo besar-besar lagi gara-gara, apalagi di daerah mana itu. Flores kemarin, masyarakat datang. Wah, kerumun. Wah, presiden melanggar aturan politik. Macam-macam. Mari kita bawa perubahan. Pertama diri kita. Bawaan kita. Amin. Kita ke sana Tuhan tempatkan. Apa yang tidak beres, kita bereskan. Kenapa?
Karena mampu Tuhan kasih hikmat di situ. Katakan amin. Karena nubuat Tuhan jelas. Mari kita ciptakan manusia serupa segambar mereka berkuasa. Mental ini hilang waktu dosa masuk. Waktu kita bertobat terima Yesus, darah Tuhan membersihkan. Dan firman Tuhan mulai merubah pola hidup kita. Katakan amin. Sehingga saudara menemukan apa yang terjadi saudara. Banyak orang gagal di bangku kuliah. Katakanlah pemilik Facebook. Siapa kuliah nggak betul dia saudara. Jadi bos besar, pemilik Facebook. Penemu lampu, sekolah putus di SMP saudara. Bisa bikin lampu saudara. Kenapa? Dia bekerja maksimal saudara. Itu namanya kalau diizinkan aku hidup, aku bekerja. Kalau aku nggak tahu, aku berdoa. Kalau nggak berdoa belum dapat hikmat, aku baca buku, aku baca informasi literatur, mendapat informasi. Itu pola hidup orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Betul nggak? Kerja nih, nggak tahu. Lalu bikin apa? Ya nggak tahu. Yang begitu nggak usah diusir, langsung dipecat, saudara. Dan tidak ada berguna. Tapi hari ini kalau kita ada di sini, masih punya mentalitas seperti ini, mari buka hati kepada Tuhan. Tuhan sanggup merubah kita. Bilang amin. Ya, jangan kita berpatok pada masa lalu. Orang tua kita, tidak usah. Masing-masing urus diri dengan Tuhan. Ketemu Tuhan, pasti nilai itu diubahkan oleh Tuhan. Makanya Paulus ngomong, untuk apa aku hidup? Aku mesti bekerja. Bilang amin. Iya, betul enggak? Halo? Iya, toh. Karena kesombongan manusia, angku gengsi, aduh kasihan. Itu tidak akan bisa menolong kita, nggak akan tidak bisa mempromosi kita saudara. Tapi coba kita ambil rupa seorang hamba kayak Tuhan Yesus. Filipi pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Dari 7 langkah dia turun saudara. Dia turun sampai 7 langkah mati habisnya. Lalu 7 langkah Tuhan angkat dia. Terakhir, dalam nama Yesus segala lidah akan mengaku. Ini memang sulit saudara, butuh latihan yang panjang. Tapi perlu kita dengar dan kita renungkan. Jangan kita membiasakan diri setiap kali kita bakal hanya karena kelemahan kita, ketidakpengetahuan kita, kemalasan kita, saudara. Mari berusaha. Kalau umum tidak menjamin dengar baik, kita punya banyak informasi. Lewat IT, saudara, bisa kita belajar banyak hal. Buat apa bayar pulsa 100.000 per bulan katakan. Hanya ke Facebook sampai habis. Buat apa, saudara? Ini banyak informasi. Memang banyak jeleknya, saudara. Tapi hal yang bernilai lebih banyak yang positifnya dalam hal ini, saudara. Internet bisa menolong kita berbagai hal. Bilang amin. Betul nggak? Iya. Ada orang di bangku kuliah, juara, saudara. Dalam dunia kerja, pengangguran. Kenapa, saudara tahu? Alasannya apa? Alasannya karena ini, saudara. Punya gairah bekerja, itu hilang. Sikap malas-malasan. Betul nggak? Saya suka istilah satu pepatah Minahasa bilang begini. Sekalipun roda, engkau bawa roda. Kalau ada buah kelapa di belakang, itu doi itu. Jangan gengsi. Wow. Hebat tuh. Halo. Iya toh. Tempo hari ada seorang ya. Tadi itu Medira mimpi sama Old TP Om itu di mana tuh? Apalah sana sudah. Orang Poso. Dari Bujang. Dari Nyong-Nyong. Peran dari Poso sampai ke Aplasana, saudara. Tidak punya apa-apa, saudara. Punya keahlian cuma satu. Bisa panjat kelapa, saudara. Si bapak itu. Namanya Om Buang. Cuma satu punya keahlian. Bisa panjat kelapa. Tiap kali musim kelapa, 3 bulan orang panggil beliau ini. Panjat kelapa. Oh, dia panjat kelapa. Seperti Yaki. Cepat sekali. Turun kelapa. Sekarang jadi pengusaha besar. Bisa beli kebun kelapa. Punya kebun kelapa. Tempo hari dapat celaka di muka kantor agama sana. Dapat tabrak motor, saudara. Kepalanya pilot ke dalam, saudara. Sampai berapa senti ke dalam. 3 bulan di rumah sakit Palalayan tidak sadar, saudara. Medi datang panggil terus berdoa.
Habis doa sadar beliau ini, saudara. Dan dia panggil ucapan syukur di atas. Mary cerita, bersama Omin cerita. Dulu dari poso gak punya apa-apa. Dengar, ketekunan itu menghasilkan hasil yang baik. Amin. Karena langit dan bumi diberikan pada seluruh manusia, bukan sekelompok orang. Mau kita perantau atau orang pribumi, sama saja. Bumi diwariskan pada seluruh manusia. Katakan amin. Bilang amin. Iya toh? Halo? Ya. Sekolah tinggi punya ilmu banyak. Itu modal. Tapi modal tidak akan berguna kalau kita tidak kerja keras. Setuju? Setuju? Iya toh? Setuju gak? Ada pendeta gelarnya banyak sekali. Tapi nggak doa sungguh, nggak melayani sungguh, nggak ada guna gelar dan ilmu itu. Sudah. Nggak ada guna. Hanya membangun kesombongan diri. Mengapa? Karena dia tidak manfaatkan maksimal. Paulus berkata, kalau aku hidup, itu berarti perkataan yang sangat mengerikan sebenarnya. Melewati berbagai macam aniaya kesukaran. Begitupun kita sebagai jemaat Tuhan, saudara. Kalau dia mengizinkan sebuah kesukaran dan kita lewati. Dan nafas kita tertolong. Bisa sehat walafiat. Ada rencana Tuhan. Itu orang jadi berkat bagi banyak orang. Bilang amin. Nanti menjadi kesaksian. Karena hidup ini berproses. Apalagi kalau umur masih muda. Di bawah 30 tahun. Di bawah 40. Itu sangat produktif, saudara. Jangan kembangkan sifat malas-malasan. Nggak boleh. Nggak ada guna terang bertobat di hadapan Tuhan. Karena sifat kasih karunia bukan ayo buka mulut makan, tidak. Itu mesti giat. Itu buah pertobatan yang dilihat oleh banyak orang. Bilang amin. Iya atau betul enggak? Halo, betul enggak? Kalau usia orang sudah 50 tahun sudah purna semua untuk Tuhan. Persiapan masa datang. Maka poin yang terakhir adalah kita baca. Ya, disebutkan bahwa perbuatan baik inilah, saudaraku, dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8. Baca. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Dan kepada dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan yang putih bersih. Semua sambung. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Amin. Perbuatan benar. Orang, ya saya percaya terima Yesus masuk surga. Iya. Tapi kalau nggak perbuatan benar, nggak bisa masuk, saudara. Ya, karena Matius 7 ayat berapa tuh? Bukan orang yang Tuhan masuk surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Kalau cuma berseru sudah terima saja. Tetap jahat, tetap jadi orang jahat, nakal, pencuri, dan sebagainya. Ada gereja di Manado, dia tulis Facebook, semua harta gereja dicuri maling. Keyboard, mixer, yang tempo hari. Keyboard diambil, mixer diambil. Di Mayon di situ. Itu menjadi profesi mata pencaharian orang-orang yang malas-malas. Memiliki gaya hidup kayak paniki. Siang tidur malam merayap, itu paniki, saudara. Ya, suka mencuri. Wah, barang gereja sapu bersih, saudara. Orang sini pencurian sampai 2 kali. Ya. Itu gaya hidup orang-orang yang pemalas. Padahal Tuhan itu luar biasa memberikan alam yang begitu luas, subur. Sampai ada lagu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu jadi tanaman. Coba buang batang ubi. Terus tanam. Buang dari tanah. Dia tumbuh, saudara. Itu tongkat kayu jadi tanaman. Ikan latanya kolam susu. Ikan limpa-limpa. Juga pabrik dari mana-mana datang di sini. Dari Filipina datang ke sini. Ambil ikan orang di sana. Orang makan ikan besi. Seolah dah. Jadi ikan kaleng. Oke. Jadi inti daripada berbuat baik ini, saudara. Kita diundang bersama-sama dengan Tuhan. Selama-lamanya. Amin. Perbuatan baik menyertai kita. Dan orang juga kagum. Termasuk seluruh dunia. Dan isi keluarga kagum. Melihat perbuatan baik kita. Sehingga waktu saudara tahu. Waktu kita meninggal.
diantar ke kubur, keras bunga berlimpah-limpah. Mengapa? Orang ini orang baik. Dia menolong saya. Saya ingat putri Fir'aun, saudara. Putri yang sangat membenci bangsa Yahudi waktu itu. Keluarga Fir'aun sudah ada dikrit seluruh laki-laki Ibrani harus dibunuh. Dan dikrit ini diberikan kepada bidan-bidan yang melahirkan orang-orang Ibrani. Anak laki-laki harus dibunuh, saudara. Tapi hati putri ini beda. Waktu melihat Musa terapung-apung dari sungai Nil, saudara. Dia melihat timbul kasih sayang. Dia pelihara Musa ini selama 40 tahun. 40 tahun, saudara. 40 tahun kemudian Tuhan bertemu dengan Musa di Gunung Horeb. Dan diangkat Tuhan yang nabi besar. Perbuatan baik menolong orang yang papa, yang hina, yang tidak punya apa-apa. Hartamu banyak keluar untuk piara orang. Tuhan ambil orang ini menjadi berkat besar. Maka Alkitab mengatakan, saudara, Fir'aun boleh mati, putrinya tidak mati, kata Alkitab. Amin. Rahab juga demikian, saudara. Berbuat baik. Yeriko dihancurkan, Rahab tidak binasa bersama keluarganya. Kenapa? Karena orang berbuat baik itu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita belajar berbuat baik kepada siapa saja. Pertama kepada diri kita berbuat baik pada diri kita. Amin. Dengan cara bagaimana? Makan yang teratur, istirahat yang teratur. Itu berbuat baik. Tidak bawa diri kepada minuman keras. Hidup pemborosan, foya-foya, makan puji. Ini boleh. Itu dosa. Yang kedua untuk keluarga kita. Yang ketiga untuk gereja kita. Katakan amin. Ya, saat kita beribadah di sini. Saya lihat sini sebenarnya buram-buram ini dia. Ya, kurang terang. Terus 5 juta lagi barang ini. Atau mau ganti televisi panjang juga boleh. Mari tabur televisi panjang dari sana ujung ke ujung. Atau mari terompi ambil itu wali kota, kantor wali kota taruh sini ya. Di jalan dah. Simbol pemerintah bekas mastor di saya. Tapi kalau orang beriman ke surga apa salahnya? Tuhan mau kasih. Amin. Doa kan Tuhan punya, betul nggak? Tadi bersaksi soal awal tadi. Yang akan mau ke surga, Tuhan lihatkah? Tapi kalau terlalu imam, mana mungkin tetap puji kosong. Tuhan tidak akan turunkan berkat. Oh ini masa sukar Pak. Tidak ada sukar bagi Tuhan. Iya, betul nggak? Iman itu begitu, saudara. Tidak bukan kemampuan kita, saudara. Kalau motivasi kita berbuat baik, menolong orang, menolong pekerjaan Tuhan, tidak ada yang sulit. Halo? Tidak ada yang sulit, saudara. Tuhan bekerja di luar kemampuan nalar rasional kita, saudara. Kenapa? Karena ayat firman Tuhan berkata, dia menilai semua niat dan cita-cita kita. Betul, amin? Amin gak? Ya, betul gak? Halo? Percaya Tuhan? Percaya? Mau berbuat baik? Mau berbuat baik? Amin? Betul gak? Hoi? Betul? Bikin ya? Ini inti dari pertobatan di sini, buat sini, saudara. Bukan terlalu hafal banyak ayat, ya. Kita baca satu ayat, saudara, terakhir ya. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Ini kata-kata, ya, Daud kepada Salomo. Saya suka ini, saudara. Saya harap saudara juga suka, ya. Ya. Kita baca semua. Dan engkau anakku Salomo. Pertama, kenalah Allah. Ya ayahmu dan beribadah kepada dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Halo, saudara berniat apa di tahun ini, saudara? Serahkan pada Tuhan. Sesuka kok begini, nyata betul enggak? Sesuka aduh, begini dan begini. Ya. Jika engkau mencari Dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama. Lah ini kalimat wasiat Daud di hari tua sebelum nafas terputus.
Kenal Tuhan, niat cita-cita, Tuhan yang tahu. Mau bikin apa? Halo, Ibu Bapak, sulit? Tidak sulit. Amin. Tuhan, kita sungguh kok begini buat Tuhan. Kalau berkenan di mata melakukannya. Wah, saudara. Jadi, saudara. Tadi kita pikir cuma main-main, boku sedu dari Tuhan. Ini Tuhan serius, saudara. Bilang amin. Betul nggak? Cukup begini. Cukup begini. Luar biasa. Tuhan kenal kita semua. Mari hari ini hari penting untuk kita. Nyatakan isi hati kepada Tuhan. Tatap Tuhanmu yang menguasai segalanya. Dia baik untuk kita. Mari pelayan Tuhan ke depan. Terberata menyembah Tuhan di hari ini yang hebat ini, saudara. Ya. Kalau Tuhan mengizinkan kita masih hidup bernapas. Umur kita yang ada, mari kita berguna untuk kerajaan surga. Untuk diri kita dan untuk keluarga dan untuk banyak orang. Tuhan pasti tolong kita semua. Tutup mata sebentar semua jemaat Tuhan.